menjaga kegiatan belajar mengajar berkualitas. Bagi sekolah yang berada di zona hijau dengan kasus COVID-19 yang tidak ada lagi dan sudah mendapatkan izin pemerintah daerah memenuhi standar kesiapan pembelajaran tatap muka, pembelajaran tatap muka dapat dimulai secara bertahap, tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan. Dalam masa pandemi ini, yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan anak-anak kita, para murid-murid kita, guru-guru kita, dan keluarga. Mendikbud Nadiem Makarim sudah memutuskan bahwa zona yang dinyatakan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sebagai zona kuning, oranye, dan merah saat ini masih belum bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Apabila gugus tugas nasional menyatakan bahwa sebuah daerah masuk kategori zona hijau, maka kepala daerah dapat mengizinkan pembelajaran tatap muka di daerahnya. Namun, sekolah tetap harus mampu penuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka. Daftar tersebut diantaranya adalah, pertama, harus tersedia sarana sanitasi seperti toilet bersih, tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan desinfektan. Kedua, tersedia akses fasilitas layanan kesehatan. Ketiga, siap menerapkan area wajib masker di sekolah. Keempat, memiliki termogan untuk mengukur suhu tubuh warga sekolah. Kelima, mampu memetakan warga sekolah yang tidak boleh melakukan kegiatan di sekolah, yaitu yang memiliki kondisi medis penyerta atau komorbid, kemudian yang tidak memiliki akses transportasi yang menerapkan jaga jarak, kemudian yang memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, dan merah, atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Keenam, membuat kesepakatan bersama komite sekolah untuk memulai pembelajaran tatap muka. Dan tentunya, orang tua harus menyetujui pembelajaran tatap muka jika semua sudah sepakat, maka baru bisa dimulai. Orang tua atau wali murid harus memeriksa kesiapan kesehatan anak-anak. Pastikan mereka bisa mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Jangan memaksa. Pastikan siap secara fisik, mental, lahir, dan batin. Ketua Gugus Tugas Legend Doni Monardo berkomitmen untuk membuka kembali sekolah, memulai kegiatan tatap muka, namun di tempat yang paling aman, yaitu zona hijau tadi, yang artinya, sekali lagi, tidak ditemukan kasus positif baru di daerah tersebut, dan penyebaran COVID-19 terkendali dengan baik. Pembelajaran dalam jaringan atau online sebenarnya tidak bisa menggantikan kegiatan tatap muka. Menurut para pakar pendidikan, sebenarnya kembali bersekolah tatap muka itu penting, karena sekolah tidak hanya sebagai tempat anak kita belajar, tapi juga tempat di mana mereka ikut serta dalam program gizi berimbang, seperti pemberian makanan tambahan anak sekolah, dan tentunya dalam program vaksinasi. Menurut riset, semakin lama seorang tidak bersekolah langsung, semakin kecil kemungkinannya akan kembali ke sekolah. Namun, dia berpendapat, keselamatan dan kesehatan anak adalah hal yang paling utama. Nah, menjelang pelaksanaan tahun ajaran dan tahun akademik baru 2020-2021, sebagian besar anak-anak kita akan kembali menerapkan belajar jarak jauh. Maka, ada 7 hal yang harus diperhatikan agar sukses melakukan kegiatan belajar online. Yang pertama, siswa dan guru harus bergembira. Jangan stres. Pastikan semuanya sudah paham dengan cara mengoperasikan alat teknologi. Kedua, bagi kelas menjadi kelompok belajar yang kecil, diskusi kerja kelompok, dan akan membuat waktu belajarnya akan lebih efektif. Yang ketiga, guru dan murid sepakat mengerjakan tugas kelompok dan menciptakan suatu tantangan atau lomba yang memerlukan kolaborasi. Keempat, alokasikan waktu bagi murid-murid yang tertinggal atau kurang dapat memahami sesi pembelajaran. Pastikan semua murid sudah hampir sama pemahaman terhadap subjek yang diajarkan. Kelima, fokus dan kuatkan pada subjek pelajaran yang dapat ikut membantu kemampuan para murid untuk bisa sukses di pelajaran manapun, seperti misalnya bahasa dan sains. Keenam, amati, tiru, modifikasi, dan lihat cara guru lain belajar, dan yang pastinya yang bagus itu yang menjadi contoh. Tanya tips dan triknya, lalu adopsi di kelas masing-masing. Begitu juga dengan para murid. Tanyakan bagaimana teman bisa mengikuti pembelajaran dengan baik meski melalui online. Ingat, proses belajar jarak jauh bukan memindahkan kelas dari ruang fisik ke ruang digital.
Cara membuat sesi online menjadi riang gembira dan penuh interaksi serta mudah mentransfer ilmu pengetahuan adalah dengan berkreasi dan tentunya dengan bekerja sama. Dan semua ini sangat penting untuk orang tua seperti saya dan Bapak Ibu semua untuk harus aktif terlibat dalam setiap proses pembelajaran, baik belajar maupun mengajar online. Selamat kembali ke sekolah bagi yang ada di zona hijau. Ingat, tetap aman COVID-19 dan praktekkan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Dan tetap semangat bagi semua yang akan sekolah melalui daring dan kemampuan kita beradaptasi akan menjadikan kita manusia Indonesia yang unggul dalam pengetahuan dan tangguh menghadapi perubahan. Selamat belajar untuk semuanya dan salam sehat dari saya. Untuk selanjutnya, saya akan mempersilahkan Bapak Dr. Ahmad Yuryanto untuk menyampaikan perkembangan data COVID-19 di Indonesia hari ini.